قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wal akhwat azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di majlis yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan dan bimbingannya, selalu diberikan kekuatan dan kesabaran di dalam mempelajari dan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mulai pada malam hari ini kita membahas dalam kajian ini kitab Syarah Riyadhus Shalihin. Ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Riyadhus Shalihin adalah kumpulan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disusun oleh Imam Al-Hafidh Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang masyhur biasa kita hanya menyebutnya dengan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sedianya kajian kitab ini sudah kita laksanakan sebelum pandemi, yaitu setiap malam Senin, yang bertempat di Masjid Al-Anwar di Telaga Biru. Dan pada malam hari ini kita pindahkan ke sini, dan pembahasan kita yang lalu itu sudah sampai pada bab yang kedua, dan saya kira tidak mengapa kita ulangi untuk bab yang pertama, karena cukup lama, ya kurang lebih 8 bulan kita istirahat dari pembelajaran kitab ini. Di Masjid Al-Islam tetap ada kajian, tetapi itu lebih ke internal pondok. Di sana kita membahas tentang usul ats-tsalatsah. Sementara di majelis kita ini sudah selesai pembahasan usul ats-tsalatsah, dan kita berharap apa yang sudah kita pelajari
dari setiap kajian-kajian kita, pembahasan kitab yang kita sudah pelajari, itu terus ya di murajaah, ya dibaca-baca kembali, agar supaya apa yang telah kita dengarkan itu bisa semakin kuat ya berada di dalam benak kita, atau kita bisa ya menghafalkan paling minimal adalah poin-poin ya inti daripada dars ya tersebut. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam An-Nawawi rahimahullah taala, beliau adalah ya salah satu tokoh imam yang terkemuka di dalam madhab Asy-Syafi'i. Artinya dari sisi madhab fikih ya beliau ya mengikuti manhajnya atau madhabnya Imam Asy-Syafi'i. Ada yang sholat itu? Balik kiblatnya. Ya. Baik, beliau adalah ya salah satu tokoh terkemuka, imam terkemuka di kalangan Asy-Syafi'iyah. Ya bahkan ya beliau rahimahullah taala ya banyak ya memiliki karya-karya fikih mazhab. Ya, dan beliau juga banyak menulis atau mengumpulkan ya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam masalah ya akidah beliau agak terpengaruh ya, beliau agak terpengaruh dengan akidah ya Asy'ari. Baik. Beliau rahimahullahu taala usianya tidak panjang, hanya 41 atau 42 ya usianya, tetapi karya ilmiah yang beliau hasilkan melebihi jumlah daripada usianya. Dan beliau adalah imam yang hidup dalam kesendirian, minal uzzab, antara imam yang jomblo ya. Jadi para ikhwah yang masih jomblo, oh ada teman. Tapi lihat apa yang dihasilkan oleh beliau. Kita menjomblo, apa yang kita hasilkan. Nah, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, karya beliau itu sampai ya 40-an, mahal 50 ya 50 karya tulisnya. Yang paling terkenal Riyadhus Shalihin, Al-Arba'in, Al-Muhadzab ya. Kemudian Raudhatul Talibin ya, dalam kitab fikih, dan banyak sekali ya, sekitar 50 hasil karyanya. Dan dari sekian banyak dari sekian banyak ulama yang menulis atau mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, 40 hadis yang paling terkenal, yang paling dikenal adalah hadis Al-Arba'in An-Nawawi. Demikian pula ya hadis Riyadhus Shalihin. Riyadh as-Shalihin, Riyadh jamak dari Raudhah, artinya adalah taman. As-Shalihin, orang-orang yang soleh. Ini kitab hadis ini bisa dikatakan di setiap masjid itu ada. Ya. Di setiap masjid ada kitab Riyadhus Shalihin. Hadis-hadis Nabi SAW yang kebanyakan berkaitan dengan masalah amalan-amalan hati. Berkaitan dengan amalan hati. Dan sebagaimana yang sudah pernah kita sebutkan, bahwasanya ya amalan hati itu adalah amalan yang paling agung. Ya, sehingga
para ulama terdahulu ya banyak memberikan juga perhatian terhadap ya amalan-amalan hati ini. Itu biasa diistilahkan juga dengan tazkiyatu an-nufus, ya penyucian ya jiwa. Baik, demikian pula dalam masalah syarah atau penjelasan daripada hadis-hadis Riyadhus Shalihin ini ya banyak juga para ulama yang mensyarahnya, namun kita memilih ya, bahasa yang lebih ringan, lebih mudah dan tidak terlalu panjang, ya hanya sekitar 4 jilid dari penjelasan hadis-hadisnya, yaitu Syekh Al-Utsaimin ya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau juga sudah kita kenal ya dengan keilmuannya ya dalam masalah ya fikih, dalam masalah adab. Masya Allah, imamu ya, beliau adalah seorang imam ya di zaman kita ini. Taib ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung mulai pada bagian yang pertama, bab yang pertama itu tentang al-ikhlas. Babul ikhlas wa ihdarin niyyati fi jami'il a'mal wal aqwal wal ahwal al-barizah wal khafiyah. Ikhlas dan menghadirkan niat pada seluruh amal dan perbuatan-perbuatan dan segala kondisi yang nampak ataupun yang tidak nampak. Beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan, mengawali dengan beberapa firman Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Surah Al-Bayyinah ayat ke-5. Wa qala ta'ala la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Al-Hajj ayat ke-37. Wa qala ta'ala qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhullah. Ali Imran ayat ke-29. Ayat-ayat yang beliau sebutkan pertama kali ini semuanya berkaitan dengan masalah keikhlasan di dalam amal. Dan kita dapati ya para ulama di dalam karya-karya mereka kebanyakan mengawali karya-karya mereka itu dengan masalah niat, masalah keikhlasan. Karena itu sangat ya penting sekali di dalam kehidupan seorang muslim, bagi para penuntut ilmu, juga bagi para pengajar. Ini masalah ya niat ini. Dan niat itu tempatnya di dalam hati. Niatnya tempatnya dalam hati. Tidak ada bagian ya niat dalam lisan. Kalau niat itu harus dilafatkan, maka tentu ini akan menjadi penghalang, atau orang-orang yang tidak bisa melafatkan itu ya terhalangi dari banyak kebaikan. Dan sudah sering juga kita sampaikan, tidak sedikit di antara saudara-saudara kita yang urung melakukan salat sunnah, melakukan puasa sunnah atau amalan-amalan sunnah yang lainnya dengan alasan apa? Saya tidak tahu lafaz niatnya. Sudah bangun tengah malam pengen sholat tidak jadi. Kenapa? Tidak tahu niatnya ya, karena ya, berpegang pada niat itu dilafadzkan. Padahal sejatinya sungguhnya
niat itu tempatnya di dalam hati. Seluruh ibadah, ya, seluruh ibadah niat itu di dalam hati. Salat, puasa, haji, wudu dan sebagainya. Ya. Karena Nabi SAW dalam setiap amal beliau, baik itu wudu, salat dan sebagainya, tidak pernah mengajarkan dan tidak pernah melafatkan niat. Ya, sehingga itu ya para ulama mengatakan menetapkan niat ya dengan lafaz, ya, menetapkan niat itu dengan dilafatkan itu adalah merupakan amrun muhdats. Amrun muhdats, perkara yang baru. Ya, menetapkan bahwa melafatkan niat dalam setiap amal ibadah ya, itu adalah merupakan perkataan terhadap atau tentang agama Allah Subhanahu wa taala, tidak berdasarkan ilmu. Ya. Dan kita tidak akan mendapati satupun dalil yang menyebutkan tentang lafaz niat dalam beribadah. Lalu kenapa ya di negeri kita khususnya ya mendapati berbagai macam lafaz-lafaz niat, nawaitu usolli, nawaitu atawadda, nawaitu an asum dan sebagainya. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Ini adalah kreasi daripada ya, sebahagian pengajar-pengajar terdahulu yang mungkin saja ketika mereka menyebutkan harus ada niat dalam amal, lalu kemudian ada yang bertanya, ya, ada yang bertanya bagaimana niatnya, lalu kemudian mungkin saja dia memberikan contohnya nawaitu usolli, sampai kemudian seterusnya, itu dianggap satu hal yang baku dalam agama. Padahal tidak ada satupun nas yang menyebutkan tentang lafaz ya niat. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, imam ahlus sunnah, imam yang diikuti oleh mayoritas ya penduduk negeri ini ya, tidak menyebutkan tentang lafaz niat. Beliau hanya menyebutkan tentang tajdid an-niyah, memperbaharui niat ya, sebagaimana yang beliau sebutkan di dalam ya kitab beliau ya, masalah ya niat itu adalah ya penentu daripada amal. Orang yang dari rumah dia berniat untuk salat di masjid, apa yang dia niatkan di rumah itu sudah cukup baginya. Walakin kan tetapi kata beliau, aku menyukai jika dia memperbaharui kembali niatnya. Beliau rahimahullah ta'ala tidak menyebutkan ya, beliau rahimahullah ta'ala tidak menyebutkan talaffuz ya, melafatkan niat, tetapi tajdid, memperbaharui niat yang ada di dalam hati. Karena boleh jadi ketika di perjalanan berubah niatnya ya, dan seterusnya. Kita tidak mendapati dalil ya yang menyebutkan tentang melafatkan niat dalam beribadah. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Alim, ya, salah satu nama dan sifatnya adalah Al-Alim, yang Maha mengetahui. Mengetahui apa yang dirahasiakan oleh manusia di dalam hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini dalam ayat yang disebutkan oleh penulis, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Ya, katakan ya, jika engkau menyembunyikan apa yang ada di dalam hatimu ataupun engkau menampakkannya, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Apa yang terbesit di dalam hati seorang manusia, seorang muslim, sudah diketahui oleh
Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dalam masalah ibadah yang kita kerjakan, amalan-amalan yang kita mengharapkan kebaikan darinya, ya wajib bagi kita untuk menanamkan keikhlasan di dalam hati. Menanamkan di dalam niat kita dari amal yang kita kerjakan itu tidak ada orientasi kita, tidak ada harapan kita kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengharapkan keselamatan di akhirat. Bukan tujuan-tujuan ya duniawi. Dan persoalan niat ini, ikhwas sekalian dan para akhwat, persoalan niat ini adalah persoalan yang hanya diketahui oleh sang pelaku, orang yang berniat dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu kita sesama ya tidak dibenarkan untuk tadakhul, untuk masuk dalam urusan niat seseorang. Kita hanya menilai zahir, ya, apa yang nampak dari ya seorang. Tidak boleh kita masuk dalam ya masalah ini. Ya. Dan mengikhlaskan niat di dalam setiap amal kita, setiap ibadah kita, ini adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang sudah tercantum dalam Al-Qur'an. Ya, dalam surah Al-Bayyinah, ya. Surah Al-Bayyinah. Ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya, dan tidaklah mereka itu diperintahkan kecuali untuk beribadah, ya, memurnikan ya ibadah mereka ya, dalam menjalankan agama yang lurus ini. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Ya. Mereka diperintahkan untuk mendirikan salat, menunaikan zakat. Ya. Dengan ya, niat yang lurus, niat yang murni karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah agama yang lurus. Maka kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, fayambagi an yastahdira an-niyyah fi jami'il ibadat. Oleh karena itu merupakan keharusan bagi setiap kita menghadirkan niat dalam setiap amal, ya, menghadirkan niat dalam setiap amal. Ya. Fayanwi mathalan al-wudu annahu tawadda'a lillahi wa annahu tawadda'a imtithalan li amrillah. Contohkan sini, ketika kita berwudu, maka hendaklah di dalam niat kita berwudu itu adalah untuk merealisasikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya berwudu itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan niat kita berwudu itu adalah sebagai salah satu bentuk taqarrub, ya, beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga perkara yang ya, tiga perkara yang ya terkandung di dalam niat setiap ibadah kita. Hadir ke ta'lim, hadir ke majelis ilmu. Dari rumah kita datang ke majelis ilmu, niatkan sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena menuntut ilmu, belajar itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagai ibadah, ini adalah perintah Allah, maka kita lakukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi ya, niat yang sempurna. Ya. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap amal kita perhatikan ini. Salat, ya, kenapa kita salat? Salat itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita salat? Ini adalah bentuk beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita salat? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga pada amalan-amalan yang lainnya. Kemudian setiap kita akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita adalah apa yang ada di dalam hati kita.
Nah, Allah Subhanahu wa taala juga sudah menyebutkan di dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum, walakin yanzur ila qulubikum." Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat pada bentuk rupa kalian, tidak melihat pada bentuk fisik kalian, tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat pada qulubikum, ya, pada hati kalian, ya. Apa yang ada dalam hati kita, yang menjadi niat kita, ya. Wa a'malikum, dan amalan kalian, ya. Amalan kalian dikatakan oleh para ulama di sini, amalan ini adalah amalan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sering sudah kita bahas, ya, dalam pembahasan, ya, akidah, pembahasan tauhid. Syarat diterimanya amal dua perkara ini. Masalah hati, yaitu niat, dan zahirul a'mal, itu sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, terfokus pada qulub, ya, pada hati kita. Dan dalam Al-Quran surah At-Tariq ayat ke-8 sampai dengan ke-10 juga Allah Subhanahu wa taala sudah katakan, innahu ala raj'ihi laqadir. Sungguhnya dia mampu untuk mengembalikan kalian, menghidupkan kembali. Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menghidupkan kembali orang-orang yang sudah meninggal. Yauma tublas sarair, dan pada hari itu semua rahasia akan ditampakkan. Fama lahu min quwwatin wala nasir, ya. Maka tidak ada lagi baginya kekuatan dan tidak ada lagi baginya penolong, ya. Bagi manusia tidak ada lagi kekuatan, tidak ada lagi penolong. Ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan semua yang dia rahasiakan, apa yang ada di dalam hatinya, yang dia sembunyikan dari manusia ketika di dunia, ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Apakah dia tidak akan mengetahui, ya, ketika yang di kuburan itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian apa-apa yang ada di dalam hati itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan apa yang ada di dalam hati manusia itu. Maka para ulama katakan, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala katakan, fa fil akhirah yakunu tsawabu wal iqab wal i'tibar bima fil qalb. Maka di akhirat nanti pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau azab, ya, siksaan yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada, ya, manusia, yang menjadi ukurannya itu adalah apa yang ada di dalam hati manusia, dalam hati kita. Itu yang tersembunyi di dalam hati kita, berkaitan dengan masalah niat. Amma fid dunia, adapun berkaitan dengan urusan dunia atau ketika masih berada di dunia, maka yang menjadi ukurannya itu adalah ma dhahara minha, apa yang nampak. Ini juga tadi yang kita sebutkan, ya, dalam persoalan hati kita tidak boleh masuk ke dalamnya. Penilaian manusia terhadap saudara-saudara mereka itu berdasarkan apa yang nampak darinya. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, walakin hadhihi adh-dhawahir in wafaqat ma fi al-bawatin saluha zahiruhu wa batinuhu wa sariratuhu wa alaniyatuhu. Apabila, kata beliau, apabila apa yang ada, yang dia nampakkan atau apa yang dinampakkan oleh seorang bersesuaian dengan apa yang ada di dalam hatinya,
ya, maka antara yang ada di dalam hatinya dengan yang dia tampakkan itu akan sinkron, akan baik. Kalau ikhlas dalam hati, maka yang muncul juga itu adalah amalan-amalan yang soleh, amalan yang baik. Tapi apabila yang ada di dalam hatinya itu suatu yang rusak, ya, niat-niat yang rusak menyelisihi ya yang dia tampakkan, amalan-amalan itu akan rusak. Mungkin sementara dilihat oleh manusia bagus, tetapi akan tersingkap, nantinya akan disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dalam pepatah kita mengatakan sepandai-pandai tupai meloncat akan jatuh juga. Ya, sepandai-pandai orang menyembunyikan niatnya itu nanti akan tersingkap juga. Yang dia sembunyikan itulah niat-niat yang buruk, itu akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala tampakkan ketika masih di dunia, maka masih punya peluang untuk bertaubat, masih punya peluang untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Tapi nanti kalau Allah Subhanahu wa taala tampakkan ketika sudah di akhirat, khalas. Ya, tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk kembali. Ya. Tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk memperbaiki. Sudah selesai. Ya. Oke, ini menjadi perhatian kita ikhwah sekalian dan para akhwat. Ya. Apapun amal yang kita lakukan, yang kita mengharapkan kebaikan, ya, kita mengharapkan kebaikan dari amalan-amalan yang kita kerjakan itu, selalu kita introspeksi niat kita, selalu kita perbaiki niat kita. Dan para salafus saleh, ya rahimahumullah, tidak ada perkara yang paling berat yang mereka hadapi, ya, yang mereka perbaiki melebihi beratnya memperbaiki niat. Dan tadi kita katakan bahwa niat itu tempatnya di dalam hati. Dan hati itu berbolak-balik. Bahkan berbolak-baliknya hati itu lebih cepat daripada air yang mendidih. Selalu kita introspeksi, ya, niat kita di dalam beramal. Selalu kita jaga agar supaya tidak terkontaminasi dengan kesyirikan. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam amalan-amalannya, Allah Subhanahu wa taala akan hempaskan dia. Allah Subhanahu wa taala akan tinggalkan dia bersama dengan yang dia persekutukan. Dan sudah sering kita ingatkan, ya, peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara yang paling aku khawatirkan menimpa umat ini adalah asyirku al-asghar, syirik kecil, riya, sum'ah, ya, dan sebagainya. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syaitan la'natullah alaih, dia tidak akan pernah tenang. Syaitan la'natullah alaih tidak akan pernah tenang jika melihat manusia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan pernah, ya, merasa senang melihat orang-orang beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan berbagai macam cara dia akan lakukan agar supaya manusia itu jauh dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terkadang ketika kita hendak melakukan satu amal, muncul bisikan, kamu ini mau melakukan karena riya saja. Muncul bisikan itu, kamu melakukan ini hanya karena ingin dilihat saja. Akhirnya kemudian apa yang kita lakukan? Oh iya ya. Akhirnya berhenti, tidak jadi melakukannya. Maka dia berhasil. Ya, dia berhasil menghalangi kita melakukan, ya, amal soleh. Ya.
Maka kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ketika kita sudah berniat akan melakukan satu amal, ingin melakukan jenis ibadah apapun itu, kemudian muncul bisikan seperti itu, kamu melakukan ini karena riya, jangan tinggalkan, tapi kerjakan, amalkan, ya, dan terus memperbaiki niat. Karena apa yang ada di dalam hati kita saat hendak melakukan amal tersebut, kita sudah tahu bahwa kita melakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Muncul bisikan itu, maka lawan dia. Cara melawannya dengan melakukan amal tersebut. Ini adalah was-was syaitan. Sekali kita mengikuti bisikan-bisikan syaitan itu, maka dia akan terus datang kepada kita. Dia akan terus datang untuk memberikan was-was itu, sehingga kita jauh dari amalan-amalan saleh, amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh was-was yang lain, was-was yang lain ketika berwudu. Kita sudah mulai bismillah, mulai sepertinya batal, sepertinya ada yang keluar, pergi lagi kamar mandi. Ternyata tidak ada. Balik lagi, sudah mulai berwudu, sepertinya dia ikuti 1 kali, 2 kali, seterusnya itu akan diganggu terus. Sehingga seharusnya dia mendapatkan keutamaan bisa salat bersama dengan imam, mendapati takbiratul ihramnya imam, itu luput darinya. Dan was-was seperti ini itu di-cut, dihalangi dengan kita lawan, kita teruskan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sudah menyebutkan, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukanmu pada yang tidak meragukan. Kita mau melakukan amal, tidak ragu kita bahwa yang kita akan kerjakan ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengerjakannya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk bisikanlah, kamu ini mengerjakan hanya karena mau cari kedudukan, mau cari pujian dan sebagainya. Lawan itu. Cara melawannya, lakukan amal tersebut. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya Imam An-Nawawi rahimahullah taala menyebutkan hadis yang pertama berkaitan dengan masalah niat. Wa an Amiril Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab ibnu Nufail ibnu Abdul Uzza ibnu Rayah ibnu Abdullah ibnu Qurt ibnu Razah ibnu Adi ibnu Ka'ab ibnu Lu'ay ibnu Ghalib Al-Qurashi Al-Adawi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Muttafaqun ala sihhatihi. Rawahu Imam al-Muhadditsin Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari wa Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi radhiyallahu anhuma wa fi sahihaihima alladaini huma asahhul kutubi al-musannafah. Dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau Al-Qurashi dari Quraisy, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sungguhnya amalan-amalan itu tergantung kepada niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia, dia akan mendapatkannya, atau karena seorang wanita,
yang ingin dia nikahi, maka dia akan menikahinya. Fahijratuhu, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dia berhijrah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini sudah sangat masyhur, ya, sudah sangat kita kenal. Dan saya berprasangka baik kepada antum semuanya sudah hafal hadis ini. Ya, sudah hafal hadis ini. Paling minimal yang dihafal adalah innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, itu paling minimal. Ya. Kalau dihafalkan semuanya itu lebih bagus. Dan Nabi SAW menyebutkan, ya, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, ya, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ini contoh. Nabi SAW menyebutkan contoh amal. Ya. Hadis ini bukan hanya berlaku pada masalah hijrah saja, tapi pada seluruh amalan manusia. Ya. Dan kita akan mendapati, ya, hadis, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini, ya, hampir di setiap tulisan para ulama dalam kitab-kitab mereka. Bahkan ada yang mengatakan, ya, saya berkeinginan siapa saja, ya, dari kalangan para ulama yang mengatakan, saya berkeinginan siapa saja yang menulis kitab, hendaklah dia menjadikan hadis ini berada di awal tulisannya. Supaya apa? Dia, si penulis, itu akan ingat untuk apa dia menulis. Dan yang kedua, siapapun yang datang kemudian membaca tulisannya, dia akan ingat untuk apa dia membacanya. Dan kita penting untuk selalu saling mengingatkan persoalan niat ini. Bahkan dari kalangan para salafus saleh juga mengatakan demikian. Ya. Saya menyukai jika ada seorang yang dia duduk di majelis membahas, mengingatkan hadis ini saja. Saking pentingnya masalah niat ini. Dan saya terus mengingatkan kepada diri saya dan kepada kita semua berkaitan dengan masalah niat ini. Hadis ini selalu kita ulang. Yang kedua, ya, perkataan Imam Abdullah ibnu Al-Mubarak itu selalu kita ulang. Ini berkaitan dengan masalah niat. Amalan-amalan yang kecil itu bisa menjadi amalan yang agung di sisi Allah karena niat kita. Juga amalan yang sejatinya di amalan yang mulia menjadi tidak berharga juga karena niat kita. Selalu kita saling mengingatkan. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ini adalah dua kalimat yang satu adalah merupakan penjelasan bahwasanya setiap manusia dia melakukan kegiatannya, dia melakukan suatu aktivitas itu pasti memiliki niat. Nabi SAW mengabarkan kepada kita bahwa tidak ada satupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia kecuali dia memiliki niat. Ya. Innamal a'malu binniyat. Terlepas dari niatnya itu niat yang lurus atau niat yang bengkok, pasti dia punya niat. Ya. Bahkan dari kalangan para salafus saleh, dari kalangan para ulama, ada yang mengatakan, "Lau kallafana Allahu 'amalan bila niyyatin lakana min taklifin ma la yutaq." Seandainya Allah Subhanahu wa taala membebankan kepada kita satu amal, ya, seandainya Allah Subhanahu wa taala membebankan kita, ya, menyuruh kita untuk melakukan satu amal dengan syarat tidak boleh ada niat di dalamnya, maka ini adalah merupakan taklif, ya, pembebanan kepada kita
ya, sesuatu yang tidak mampu kita lakukan. Dan sudah kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani, ya, seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Nah, seandainya Allah Subhanahu wa taala membebani kita mengerjakan satu amal, syaratnya tidak boleh ada niat, maka tidak ada manusia yang mampu untuk melakukannya. Ini menunjukkan bahwa setiap amal itu pasti ada niat. Dan setiap manusia yang melakukan amal itu niatnya itu berbeda-beda. Satu amal, ya, satu perbuatan yang dilakukan oleh banyak orang, belum tentu semua banyak orang itu niatnya sama, belum tentu. Seperti kita yang saat ini berada di majelis, hadir ke ta'lim, ya, berbeda-beda kualitas niat kita. Ada yang memang benar-benar dia hadir di majelis ilmu itu karena Allah Subhanahu wa taala, karena memang ingin mempelajari apa yang belum dia ketahui, ya, untuk menghilangkan kejahilan yang ada pada dirinya. Dia melakukan atau dia menghadiri majelis-majelis ilmu supaya nanti dia beramal berdasarkan ilmu. Ada yang hadir di majelis ilmu, selama saya tidak hadir di majelis ilmu, kagele orang mau cari-cari. Nah, lain ceritanya itu. Baik, sudah masuk waktu isya, di adzan. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Ya. Jadi, ikhwas sekalian, jumlah yang pertama atau kalimat yang pertama, innamal a'malu binniyat, ini menegaskan, menjelaskan kepada kita bahwa setiap manusia melakukan amal itu pasti ada niatnya. Tidak mungkin tidak memiliki niat. Selama dia orang yang berakal, orang yang punya pilihan, ya, yang bisa memilih apa yang akan diamalkan, maka itu pasti ada niatnya. Kemudian dari niat yang dimiliki oleh manusia itu berbeda-beda. Satu amal yang dikerjakan, yaitu bisa setiap person itu berbeda niatnya. Seperti tadi yang kita katakan, yang hadir ke majelis ilmu benar-benar dia hadir karena itu adalah bagian taqarrubnya kepada Allah, menghilangkan kejahilannya, dia bisa beramal berdasarkan ilmu, dan kelak nanti dia bisa menyampaikan, ya, ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ada di antara yang hadir di majelis ilmu, ya, karena sudah lama tidak hadir, nanti mau dicari-cari lagi, ya, terasa asing lagi, ya, mendingan saya hadir, sekali-sekali hadir, ya. Itu niat lain lagi, ya. Ada juga yang hadir di majelis ilmu, saya ini selama menjomblo, ya, semestinya perjalanan hidup tidak tahu juga kapan berakhir, mau hadir dulu di majelis ilmu, siapa tahu di sana mau dapat jodoh. Ada juga yang seperti itu. Begitu dapat jodoh, hilang dia dari peredaran. Dan macam-macam niatnya. Ada juga yang berniat, ya, menghadiri majelis ilmu sekedar untuk mendapatkan apa? Doa dari para malaikat. Sekedar untuk mendapatkan apa? Ketenangan. Karena Nabi SAW sudah katakan dalam hadisnya bahwa orang-orang yang berada di majelis ilmu itu didoakan oleh para malaikat, didoakan, ya. Allah Subhanahu wa taala turunkan ke dalam hati mereka ketenteraman, ketenangan. Ada juga seperti itu, ya. Maka setiap kita akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Allah Subhanahu wa taala akan berikan sesuai dengan apa yang diniatkan. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jumlah yang kedua, wa innama likulli imri'in ma nawa. Nah, ini adalah, ya, jumlah kalimat yang menjelaskan kepada kita hasil daripada jumlah yang pertama. Ya.
Apapun yang diniatkan oleh manusia, maka dia pasti akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. In nawaita Allah wad daral akhirah fi a'malika asy-syar'iyyah hasala laka dzalik wa in nawaita ad-dunya faqad tahsul wa qad la tahsul. Nah ini. Dalam persoalan akhirat, kita melakukan satu amal yang kita niatkan itu untuk mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan manfaat kelak nanti kita di yaumil akhirah, maka pasti akan kita dapatkan itu. Karena janji Allah Subhanahu wa taala itu pasti. Ya, selama dalam amal kita, yang kita inginkan dari amal itu adalah Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kebaikan di sisi Allah, mendapatkan kebaikan nanti kelak di yaumil akhir. Itu pasti akan kita dapatkan. Tetapi dalam urusan kita melakukan satu amal yang niat kita adalah manfaatnya di dunia saja, qad tahsulu wa qad la tahsul. Boleh jadi Anda dapatkan, boleh jadi juga tidak Anda dapatkan. Ini sudah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha liman nurid." Siapa yang menginginkan ganjarannya, siapa yang menginginkan balasannya disegerakan di dunia, maka kami berikan bagi yang kami sukai dan yang kami kehendaki. Kalau Allah mau memberikan, Allah berikan. Allah kehendaki dia diberikan, dia berikan. Artinya ada peluang tidak diberikan. Nah, oleh karena itu sering kita sampaikan, siapa yang melakukan satu amal orientasinya adalah dunia, maka siap-siap dia kecewa. Apa yang dia inginkan dari dunia tidak dia dapatkan, kecewa. Dan lebih kecewa lagi, ya, lebih rugi lagi, dia tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang yang dia berbuat karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ganjaran kebaikan di akhirat, maka dia tidak akan pernah kecewa. Bahkan dia akan terus merasa bahagia, akan senang seterusnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang dia inginkan, yang ada dalam hatinya, yang dia niatkan. Bahkan yang tidak dia harapkan pun Allah Subhanahu wa taala berikan dalam urusan-urusan dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sudah sebutkan di dalam hadisnya, orang yang di pagi harinya, ya, dia bangun melakukan aktivitas, orientasi daripada amalan-amalan dia di hari itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan rapikan, Allah akan kumpulkan, Allah akan satukan, ya, semua pekerjaannya, ya, semua amalnya, dan dia akan diberikan ganjaran, ya, yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dunia akan ikut di belakangnya dalam keadaan hina. Sedangkan orang yang di pagi harinya dia melakukan aktivitas, tujuannya itu adalah dunia semata, maka Allah Subhanahu wa taala akan buyarkan urusan-urusan dunianya. Allah Subhanahu wa taala akan kacaukan urusan-urusan dunianya. Dan dia tidak akan mendapatkan apa-apa dari yang dia inginkan itu kecuali secuil dari apa yang Allah tetapkan untuknya. Dan pasti dia kecewa, rugi. Saya sering memberi analogi dalam hal ini, ya, orang yang berniat dalam amalnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan pahala dan urusan dunia pun akan ikut di belakangnya. Orang yang menanam padi, petani, dia menanam padi, tidak pernah dia menanam rumput, yang dia tanam padi, tapi rumput tumbuh. Tapi kalau ada petani yang tanam rumput, tidak mungkin akan tumbuh padi. Ini ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita perhatikan niat kita dalam melakukan amal. Murnikan niat kita itu karena Allah Subhanahu wa taala. Urusan-urusan yang lain, urusan-urusan dunia, kebutuhan kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah kita ragu dengan itu. Jangan pernah kita ragu dengan itu. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyelisihi janjinya.
Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengecewakan hamba-hambanya, tidak akan. Tetapi ingat, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menguji keikhlasan kita. Allah Subhanahu wa taala pasti akan menguji keikhlasan kita. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam ayat ini yang kita sebutkan tadi, man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid, surah Al-Isra ayat ke-18. Ma qala ajjalna lahu ma yurid. Ya, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan kami berikan apa yang dia inginkan, tidak. Bal qala ma nasya', tapi justru Allah katakan kami akan segerakan ya, jika kami menginginkannya, menghendakinya. Liman nurid, ya, bagi orang-orang yang kami inginkan, kami kehendaki. Idzan minan nas man yu'ta ma yuridu minad dunya wa minhum man yu'ta syai'an minhu wa minhum man la yu'ta syai'an abada. Jadi manusia dalam mengerjakan amalan-amalan mereka yang orientasi mereka itu adalah dunia, ada di antara mereka yang mendapatkan sesuai yang mereka inginkan, ada yang mendapatkan tetapi tidak sesuai ekspektasinya, ada yang memang sama sekali tidak mendapatkan apa-apa. Itu dalam urusan dunianya. Tapi kalau dalam urusan akhiratnya, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir nanti, maka itu pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Wa man aradal akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Ini surah Al-Isra ayat ke-19. Siapa yang menginginkan akhirat, ya, menginginkan kebaikan nanti di akhirat, dan dia berusaha, dia menempuh jalurnya untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan di akhirat itu, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, faulaika kana sa'yuhum mashkura. Maka mereka itulah yang amalan-amalan mereka di dunia itu mendapatkan penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan balasan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti. Ya. Berbeda dengan tadi urusan dunia. Bagi yang Allah kehendaki, bagi yang Allah inginkan. Ya. Tapi yang orientasinya itu adalah akhirat, maka mereka pasti mendapatkannya. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, wa qawluhu innamal a'malu binniyat hadza mizanu likulli amalin lakinnahu mizanu al-batin. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, sampai akhir hadisnya. Ini adalah merupakan timbangan amal, ya, walakin tetapi timbangan amal batini, ya, berkaitan dengan hati, ya. Sedangkan timbangan amal untuk zahir yang nampak adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah radhiyallahu anha, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu amal yang tidak ada perintah kami padanya, maka amalan tersebut tertolak. Tadi yang kita sebutkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat pada bentuk rupa paras kalian, tidak. Tapi yang Allah lihat adalah apa yang ada dalam hati kalian dan amalan-amalan kalian. Melihat keikhlasan kalian, melihat amalan kalian itu sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Ya. Jadi dua ini adalah timbangan. Hati dan lahiriah tadi, sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Walihada qala ahlul ilmi hadani al-hadithani yajma'ani ad-din kullah. Para ulama mengatakan, ya, bahwa kedua hadis ini, hadis innamal a'malu binniyat dan hadis man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad, itu adalah, ya, hadis yang tercakup di dalamnya seluruh urusan agama. Ya. Tercakup dalamnya seluruh urusan agama. Sebagian ulama ada yang menambahkan lagi, ya, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Qulna liman? Lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi
wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat, agama itu adalah nasihat. Nasihat bagi Allah, bagi Rasul, bagi kitab, bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin, dan nasihat bagi seluruh kaum muslimin. Ya. Ada sebagian ulama juga menambahkan ya hadis innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Ya. Urusan agama ya, yang halal itu sudah jelas, yang haram sudah jelas. Di antara keduanya itu ada perkara syubhat. Ya. Siapa yang takut terhadap syubhat maka bebaslah agamanya, terselamatkan agamanya. Dan siapa yang jatuh dalam perkara syubhat maka dia jatuh dalam perkara yang ya bisa jatuh dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini beliau menyebutkan contoh amalan yaitu al-hijrah. Ya. Contoh amalan al-hijrah. Dan kita berada di al-hijrah. Ya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang berhijrah. Ya. Berhijrah dari amalan-amalan yang kurang baik ya pada amalan-amalan yang baik. Ya. Dari kualitas yang kurang ya berhijrah menuju kualitas yang unggul ya dan seterusnya. Baik. Wal hijratu an yantaqila al insanu min daril kufri ila daril Islam. Ini makna hijrah ya ketika disebutkan berhijrah ya maka yang pertama kali difahami adalah berhijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Ya Nabi SAW beliau berhijrah dari Mekah ke Madinah. Baik. Dan persoalan berhijrah dari satu negeri, satu tempat ke tempat yang lain ini telah disebutkan oleh para ulama, dijelaskan tentang hukumnya. Ya, ada ya hukumnya menjadi wajib ya. Ada hukumnya menjadi satu hal yang dianjurkan atau sunnah ya. Wajib dia berhijrah apabila di tempat tersebut dia tidak bisa menampakkan syiar-syiar Islam. Dia tidak bisa melakukan ya perintah-perintah agama. Maka wajib baginya untuk keluar dari tempat itu, berpindah ke tempat yang di sana dia bisa melaksanakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila di tempat itu tempat yang ya dihuni oleh orang-orang kafir, ya orang musyrik atau para pembuat dosa, tapi dia masih bisa menampakkan syiar-syiar Islam. Tidak ada yang menghalanginya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka pada kondisi seperti ini ya boleh baginya untuk tinggal ya dan disunnahkan dia untuk berpindah. Ya, berpindah ke tempat yang lebih selamat ya agamanya. Baik. Kemudian kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, "Idza hajara an-nasu fahum yakhtalifuna fil hijrah." Jadi ketika orang berhijrah maka mereka berbeda-beda dalam niat mereka ketika berhijrah. Minhum man yuhajir wa yada' baladah ila Allah wa rasulih, yakni ila syariatillahi allati syara'aha Allah ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka ada yang berhijrah ya meninggalkan negerinya ya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Artinya dia berpindah itu semata-mata agar supaya dia bisa mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Dia bisa mengamalkannya. Hadza huwa alladhi yanalul khair. Dan ini orang yang melakukan hijrah seperti ini dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yanalu maqsudahu dan dia mendapatkan juga apa yang dia inginkan. Wa li hadza qala fa hijratuhu ila Allah wa rasulih ay faqad adraka ma nawa. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa hijratuhu ila Allah ma hajara ilaihi fa hijratu ila Allah wa rasulih, dan dia berhijrah kepada Allah dan rasulnya, artinya dia mendapatkan apa yang dia niatkan.
Yang kedua, hajara lidunya yusibuha, orang yang berhijrah karena dunia. Maka boleh jadi dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Bagaimana orang yang berhijrah karena dunia? Ya. Di satu tempat agamanya tidak terancam, dia bebas untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia berpindah ke negeri yang lain karena dia dengar di sana ada komunitas yang mereka itu sangat bagus menjadi konsumen untuk barang-barangnya misalnya. Dia ke sana tujuannya untuk berdagang. Dia pindah ke sana. Nah, ya maka yang seperti ini ya tadi yang kita sebutkan boleh jadi dia mendapatkan sesuai apa yang dia inginkan, mendapatkan keuntungan, ya boleh jadi ya justru kerugian yang dia dapatkan. Ya. Maka dari sisi pahala, dari sisi kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala dia tidak mendapatkan apa-apa. Yang ketiga, rajulun hajara min baladil kufri ila baladil Islam yuridu imra'atan yatazawwajuha. Orang yang berpindah dari satu tempat, dari negeri kafir ke negeri Islam, dia hanya ingin mendapatkan seorang wanita. Dia ingin berhijrah dari Gorontalo ke Palu misalnya. Ternyata di sana ada gebetannya. Boleh jadi dia dapatkan, boleh jadi tidak. Begitu dia pindah ke sana ternyata orang soduluan. Tidak dapat, maka rugilah dia. Tidak dapat pahala, tidak dapat apa-apa yang dia inginkan juga tidak dia dapatkan. Baik. Nah, ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis ini dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala antara jumlah yang pertama dengan jumlah yang kedua. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Jadi diulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berhijrah karena Allah Subhanahu wa taala, karena rasulnya, yaitu dia ingin menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, maka dia mendapatkan ganjaran kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala karena mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kemuliaan daripada niat orang itu. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kembali fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Adapun yang kedua, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan fa hijratuhu lidunya aw imra'atin. Jadi kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ini menunjukkan bahwa persoalan dunia dan persoalan wanita, tujuan dunia dan tujuan wanita itu adalah tujuan yang hina. Tujuan yang tidak memiliki nilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita memahami bahwasanya dari apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, di situ terkandung apa? Kemuliaan daripada orang-orang yang memiliki niat yang ikhlas dan kerendahan daripada orang-orang yang memiliki niat yang rusak. Hanya urusan dunia saja yang menjadi orientasinya. Ikhwas kalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga sudah sering menyebutkan hal yang berkaitan dengan masalah orientasi kita di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita tujuannya untuk apa? Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kalau kita hanya berpatokan pada ibadah-ibadah mahdhah, amaliyah yang kita dapati ada dalilnya itu sebagai ibadah, maka akan banyak aktivitas kita, akan banyak kegiatan-kegiatan kita yang tidak bernilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan banyak kebaikan dengan merubah niat kita. Maka para ulama katakan seorang muslim yang memiliki orientasi akhirat, dia berpikir bagaimana aktivitas yang dia lakukan itu bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh yang oleh para sahabat itu sesuatu yang ini kayak tidak masuk akal gitu. Apa contohnya itu? Seorang suami yang mendatangi istrinya, dia dapatkan kebaikan di situ. Para sahabat tidak sampai ke sana berpikirnya.
Sampai kemudian para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, sampai mendatangi istri pun mendapatkan pahala." Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kalau dia lakukan dengan yang tidak halal baginya? Dapat dosa tidak? Dapat dosa. Maka kalau dia lakukan dengan yang halal baginya, dia dapat pahala. Ini ikhwas sekalian. Ini diantara kelebihan juga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang sudah menikah. Maka itu para ulama katakan, ya, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, ya, nisfuddin, setengah, separuh daripada agama itu adalah ya pernikahan. Mudah-mudahan ini bisa memotivasi ikhwah-ikhwah. Saya tidak mengarahkan ini kepada akhwat. Ya, saya tidak mengarahkan ini kepada akhwat, tapi kepada ikhwah. Ya, karena akhwat menunggu. Ini ikhwah ini yang harus didorong. Ya. Ingat, ada 3 golongan yang wajib ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan dirinya untuk menolong 3 golongan ini. Ya, golongan yang pertama adalah seorang budak yang dia menyicil dirinya kepada tuannya supaya dia bebas. Ya. Golongan yang kedua, ya, seorang yang murabit, ya, orang yang dia menjaga perbatasan. Yang ketiga, seorang yang menikah karena ingin menjaga agamanya. Nah, ini perbaiki niat kita ketika hendak melangkah pada pernikahan, dan jangan pernah ragu bagaimana nanti hidup, bagaimana nanti, jangan. Itu sudah urusan Allah. Yang harus kita perhatikan adalah saya menikah ini untuk menjaga agama. Maka para ikhwah, ya, para ikhwah, ya, jangan membuat ya akhwat kita menunggu. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rasul, adalah nabi yang berbangga dengan banyaknya keturunan. Ya, banyaknya pengikutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan, ya, supaya kita menikahi wanita yang subur, wanita yang penyayang. Bahkan termasuk dalam strategi dakwah, kalau orientasinya, ya, sebenarnya, ya, kalau kita melihat atau memiliki tujuan, ya, tujuan yang bukan tujuan utama adalah supaya banyak orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak orang-orang yang berjalan di atas manhaj yang benar, maka segera menikah supaya melahirkan generasi-generasi yang nanti mereka itu terdidik di bawah, ya, naungan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berada di atas jalur para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu cara untuk memperbanyak pengikut, cepat menikah. Banyak menikah. Baik, akhwat sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi amalan-amalan yang kita kerjakan supaya kita mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan masuk dalam apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun", bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu kembali kepada niat kita. Makan, tidur, menikah, ya, kita kasih senyum kepada saudara kita, kita ambilkan air untuk saudara kita. Perhatikan niat kita. Saat kita melewati jalan ada batu di tengah jalan, kita singkirkan. Perhatikan niat kita. Saat kita mau buang sampah sembarangan, tunggu dulu, ya, sana ada tempat sampah, buang di tempat sampah. Kenapa? Innallaha jamil yuhibbul jamal, ya. Maka di tempat kita, ya, di mana kita belajar, kita jaga kebersihan itu, karena Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya, beliau katakan innallaha jamil yuhibbu al-jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Tempat yang bersih itu indah, ya. Bahkan ketika kita berlomba-lomba, ya, datang lebih awal misalnya, lalu kemudian kita dapat, wah, ini belum, ya, masih kotor misalnya, belum tersapu, kita ambil sapu, kita sapu, dapat nilai pahala tidak? Dapat. Orang yang datang duduk nyaman, Masya Allah, orang yang membersihkan dapat pahala. Selesai, wah, ini banyak sampah berserakan, kita pungut, dapat pahala tidak?
dapat pahala. Ini persoalan-persoalan yang kecil, tetapi bisa bernilai besar di sisi Allah karena apa? Niat kita. Persoalan-persoalan yang kita anggap sepele, tetapi itu boleh jadi yang menyebabkan kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini, dan berikutnya berkaitan dengan masalah aqsamul hijrah kita akan sebutkan berikutnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan? Maafi, tidak ada? Baik. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله